kalau jangan sembarangan ngomong lewat office ya, dia sibuk aja sendiri kan, dia punya dunianya sendiri. Nah gitu istilah bahasa yang biasa kamu kenal. Ya, office dia sih. Balik ke bilang Ya, keduanya adalah gangguan mental yang berosek pada masa kanak dan remaja ya. Saya nggak tahu nanti kalau dewasa dia namanya apa gitu ya. Mungkin lebih ke masalah jiwa kali ya. Nah sekarang kita masuk sendiri ke ASD ya. Ini gangguan otak yang kompleks sehingga mempengaruhi tumbuh kembang. Kita kan ngurusin tumbuh kembang kan, perkembangan terutama ya. Gimana dalam komunikasi verbal dan non verbal. Verbal itu yang keluar, yang kamu bisa ngomong. Ya kayak saya ngomong begini. Kalau non verbal ya kalau gini, mau minum, ya udah dia tinggal bilang mau minum, itu bahasa isyarat. Nah dia tinggal bilang sama ibunya, itu mau minum. Ya. Ada yang kenapa? Lapar. Jadi ada apa namanya? Itu non verbal ya. Nah ini nanti ada yang kalau dia ini bersifat rutin, ritmis, stereotip. Udah gitu-gitu terus. Kalau gini terus kalau terus kalau gini ya. Kalau dia suka ke satu sisi gitu ya. Ya sensori dan masalah belajar atau motorik halus ya. Jadi kita berteman dengan OT untuk sama-sama menangani mereka untuk lebih ke pemahaman dan motorik halusnya. Kemudian ada emosi yang tidak terduga. Ya, ada yang jalan udah lagi enak jalan tiba-tiba tuh dia ada muncul tiba-tiba jinjit akhirnya keserimpet sendiri kan, jatuh ya. Ya inilah. Nah kenapa yang saya vitamin itu yang saya buat itu adalah nanti arahannya dari kita. Ya, tapi walaupun demikian ada 10% yang kemampuannya tinggi. Ya, mungkin ada anak yang justru sama orang tuanya disuruh main. Nah, kayak kamu ya. Belajar gitu ya. Main. Kira. Gitu ya. Ada yang seperti itu. Beberapa anak perkembangan saat bayi relatif normal, tapi setelah memasuki usia 3 tahun berhenti berkembang dan terjadi kemunduran. Jadi sampai saya ada kenal, dia nanya ke kita sampai kita sih ngelihatnya ini autis gitu ya, tapi dia berprasangka bahwa ini udah sampai saya bawa rupiah gitu, udah ada ini, mendingan dia jadi lebih diam. Mungkin ada secara jiwa dia dipengaruhi oleh itu juga ya, mungkin karena kan dia yang jadi kadang dia ngomong gitu, terus saya bilang, Bu katanya terima kasih gitu. Jadi ibunya menerjemahkan, jadi ibunya tuh sudah ya sebetulnya anak itu tidak mengeluarkan suatu gitu ya, tapi ibunya menangkap maksud bahwa itu dia bilang terima kasih. Jadi dia bisa tiba-tiba bicara, Bu. Jadi memang dia umur 1 sampai 2 tahun, 0 sampai 2 tahun dia udah bagus aja sampai bisa jalan gitu, sampai kesini-sininya dia mulai terjadi kemunduran. Ya akhirnya kita dulu punya pengasuh terus jatuh gitu ya. Bukan jatuh kan nanti macam-macam, jatuh yang utang, jatuh yang sampai nggak sadar, ya kan, jatuh yang sampai harus Mbak itu kamu kenapa? Kantuk. Tidur nggak apa-apa. Tidur duluan. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita nih sekarang kalau tadi dibilang 1 berbanding 127, ya saya baca tadi kan 100, betapa banyaknya sebetulnya di lingkaran kita orang-orang yang mengalami hal-hal. Ya saya pernah naik busway, tiba-tiba udah gedor sampai akhirnya diberhentiin di satu stasiun, panggilin polisi, terus ada orang yang tahu, dia dikasih duduk. Jadi dia mau bilang capek nih gue berdiri gitu, dia nggak bisa. Gedor semua kayak orang ngomong, ya. Kasih duduk dia nggak jadi gitu, panggilin udah nggak jadi, udah tenang. Oke, ini etiologinya. Ada yang memang secara genetik, ada yang karena environmental. Makanya ada di beberapa daerah yang katanya sekarang kok autis banyak banget, terutama di daerah-daerah industri. Ya, makanya berkembang tuh sampai ada
speech therapy yang diekspor ke sana. Kalau baru lulus, ayo kerja di sana, nanti di kontrak bayarannya berapa gitu. Biasanya dia buat 1 tahun balik lagi ke sini ya, membawa pengalaman. Itu karena mungkin ya kan gambarnya asap ya, asap apa namanya, industri. Ya. Kemudian ada juga yang karena genetik. Ya, ternyata yang karena genetik itu lebih banyak dibanding yang karena industri ya. Nih ada beberapa penyebab ya, antara lain adalah seperti kembar identik ya, lahir kembar. Itu lahir, kalau orang hamil kembar itu sebetulnya oksigennya bagi 2 ya. Iya. Jadi itu kalau kita termasuk yang risiko juga gitu. Yang hebatnya kalau bisa lahir dengan anak. Mungkin kalau kamu lihat Surya dan siapa itu, yang anaknya laki dan perempuan, yang perempuannya normal, kamu nggak tahu ya. Oh iya tahu yang Istrinya orang itu, orang Manado apa gitu. Surya Anaknya menurun. 2, istrinya orang Manado, dia namanya Surya siapa ya? Saya jadi lupa itu zamannya saya kali itu. Mantan suaminya Dewi Sandra. Oh. Nah, ya, anaknya 2 itu saya senang tuh dia ngikutin. Tapi anaknya bukan autis ya, bukan. Orang kan bilangnya dia autis, dia sindrom, dia bukan. Jadi ternyata memang resiko bayi tabung ibu berapa resikonya gitu ya. Jadi dia termasuk yang, tapi dia bukan itu ya, bukan ASD ya. Ya. Dewi Sandra tuh Kristen. Ya, ada abnormalitas gen kromosom seperti Rett syndrome. Ya, Rett syndrome, saya punya pasien Rett syndrome, ya udah nggak bisa bicara sampai sekarang. Kalau kita nilai secara kognisi, mana mata, ya, mana hidung, kan dia tahu ya, tapi dia emang nggak bisa keluar. Jadi ya udah, tuh maunya ada TV di depannya, kalau dia nggak suka ya dia godrok, ya udah mainannya dia TV itu, jadi seperti disediakan oleh keluarganya, ya udah itu rusak, ya udah rusak gitu. Tapi dia mau berdiri, ya sekarang kadang mau merembet, kadang kalau lagi enggak ya enggak, ya pokoknya bikin gemes juga ya kayak gitu ya. Kemudian lingkungan, ada infeksi saat hamil, rubella. Terus kemudian saya juga ada pasien lagi yang ibunya COVID, pada masa COVID kemarin. Terus kemudian lahir dia ada infantile spasm, dia ada kejang-kejang. Terus ternyata kejangnya diobatin, dia nggak hilang juga. Efek yang tertinggal ya, karena kalau kejang tuh kan sebetulnya dia nggak nafas, oksigen nggak dapat ya. Tiba-tiba dia cuma gitu aja. Kalau sekarang dia udah pintar, dia habis gitu terus dia langsung gitu. Jadi dia mau bilang MOK, nggak apa-apa saya habis kejang. Ya tapi kadang-kadang kejangnya sampai di jalan juga bunyi kayak gitu ya. Macam. Ya, oke. Yang lain ada autoimun ya, kondisi autoimun pada saat kehamilan. Ya makanya jadilah wanita-wanita dan laki-laki yang sehat ya. Wanita jangan takut sama matahari, itu vitamin D yang sangat murah dan bisa. Jadi kalau enggak harusnya kamu minum vitamin D. Kita tuh banyak sekali defisiensi vitamin D, anemia ya. Ada tuh yang bimbingan skripsi sama saya sampai kalau pulang, kamu makan ya, kecil banget, saya mau ngapain juga nggak tega gitu ya. Kecil banget. Terus aku bilang gitu, Bu, dia udah ada jodohnya, udah ada pacarnya Bu, nanti lulus dia mau nikah. Aduh apalagi mau nikah, saya bilang gimana, periksa dulu darahnya, anemia enggak gitu ya. Jadi kamu sehat ya, termasuk makanan yang tadi gluten ya. Kenapa di Amerika tinggi ya? Karena Amerika kan makanan pokoknya roti. Roti itu gluten ya. Berapa waktu yang lalu saya ikut penelitian gluten pakai darah. Jadi karena ada orang Indonesia yang punya masalah alergi tidak teratasi, dibawa ke Singapura, ternyata dia masalah gluten, jadi alergi gluten. Oh, ini orang Indonesia udah ada, akhirnya kita dapat hibah alat untuk itu, terus kita diperiksa, jadi 500 orang yang mau gitu. Saya sih enggak, tapi ada temen yang ini, tapi juga nggak bisa diatasi dengan apa-apa, maksudnya belum ada kelanjutannya untuk di Indonesia.
ya. Jadi dia kebanyakan dia benar-benar diet karbo ya, diet tepung, dia kurus ya, tapi akhirnya dokternya bilang ya jangan terlalu seperti itu. Begitu bilang jangan terlalu seperti itu, wah dia langsung makan lagi jadi lagi ya. Hati-hati efek tato ya kalau orang diet terus jadi lagi itu. Terus kemudian berapa penyebabnya tadi udah ya. Nggak ada sih yang pasti, walaupun dibilang lebih besar karena genetik ya. Jadi infeksi meningitis, infeksi sebelum kelahiran itu juga bisa dianggap sebagai penyebab ASD. Jadi kayak penyerta tadi kan kamu sempat ada cerebral palsy gitu ya di situ ya. Sebenarnya bukan cerebral palsy-nya yang cerebral palsy sendiri, tapi mungkin ada juga cerebral palsy yang diikuti dengan masalah mental ASD ya. Terjadi pada semua kelompok ras, jadi nggak memandang ras mana lebih banyak, ras mana yang tidak ya. Tapi memang anak laki-laki di sini masih bilang 5 kali, tadi kan 3, sekian ya, atau sekarang ini banyak disebut 4:1, jadi 4 laki-laki 1 perempuan ya. Ini melibatkan otak ya. Kalau di MRI ya baru kelihatan ya, di situ ada yang berperan di sini. Nanti beda dengan ADHD ya. Kalau ini di amigdala, hipokampus dan cerebellum. Cerebellum kan pusat apa? Jadi anak ini koordinasi dan keseimbangan problemnya ya untuk anak ASD. Amigdala ya untuk proses emosi dan behavior perilaku. Amigdala mungkin kalau kamu sih belum ya, belum sampai ke sana. Yang harmonitas suami istri disampaikan oleh dokter Aisyah Dahlan ya. Dia selalu ngomong amigdala. Kalau dia bilang laki-laki itu kalau sampai rumah diem gitu, karena memang laki-laki cuma punya 7.000 kata, sementara perempuan punya 20.000 kata. Jadi ya kalau perempuan cewek ya gitu, karena memang kebutuhan dia untuk mengeluarkan ya sesuai yang ada di situ ya. Kemudian ada hipokampus ya. Hipokampus ya itu meliputi proses pembelajaran dan memori ya. Kira-kira patofisiologinya seperti ini. Nah tadi dibahas sudah disampaikan di situ ya. Ini memang problem neural ya, sehingga hal ini berkaitan dengan defisit sensorik dan motorik serta kejang epilepsi. Jadi dia bisa ya. Jadi proses tersebut dapat menyebabkan pruning ya, ketidakmampuan memproses informasi baru atau preokupasi, obsesi dan gerakan repetitif. Jadi kayak di kepalanya itu penuh, tambah penuh yang keluar dia bingung. Jadi kalau merakak juga dia bangunnya loncat. Bahkan beberapa yang pengennya koprol. Itu koprol. Yang ini terus kepalanya ke bawah, merinding ya. Jadi ada ya. Jadi baru-baru saya mengikuti webinar tuh ternyata memang ada yang seperti itu. Jadi intervensinya tuh sampai harus distimulasi, dibedok gitu ya. Kita belum sampai situ. Nanti nanti kalau udah selesai sekolah kamu pengen memperdalam itu silahkan ya. Jadi patofisiologi ASD ya, dan versus typical brain. Jadi yang typical brain itu justru yang normal. Jadi orang kalau proses tuh lama, jadi dipikir dulu gitu ya. Kalau ASD itu justru dia local over connectivity. Jadi begitu ada stimulus masuk dia langsung, dia pengennya langsung keluar ya. Nah yang ini ADHD, yang ADHD itu dia lebih karena dopamin defisit. Mungkin kalau kamu belajar ngomong dopamin, pernah dengar di Parkinson, pelajaran Parkinson ada nggak? Ya, jadi mirip-mirip kayak begitu. Dan dia justru defisit ya. Ya problemnya adalah aspek interaksi sosial. Dia justru sedikit dan bahkan tanpa emosi. Makanya saya bilang dia karena dia diem. Jadi tentunya ada otot-otot yang mengalami spasme ya. Ada yang jalan tapi jinjit ya, sehingga dia knee ya, hip dan knee-nya
semi fleksi, jadinya dia fine ya, dan tanpa emosi. Nanti ini kebalikannya dari ADHD ya. Kemudian aspek pola perilakunya ada repetitif tanpa tujuan. Itu tadi flapping, ya kan? Atau dia pukul-pukul, atau dia bolak-balik melihat, atau dia ya jadi udah berkembang nih fungsi bidang tengahnya, tapi ternyata cuma sampai sini aja, udah sini aja terus sana ya, terus ya cuma lihat-lihat dia pengen gitu ya, pandangan gitu ya, sulit kembali fokus, menyukai rutinitas, jadi ya udah gitu aja gitu ya, jarang berperilaku spontan dan imajinatif. Jadi kalau misalkan dia mau jatuh, dia harus ya ada protective reaction, atau dia tiba-tiba, makanya suatu peningkatan ketika kita latih jalan misalkan, ya kan, jalan ke arah mainan gitu ya, dia bosen tuh bolak-balik diulang-ulang arah mainan, terus tiba-tiba dia bergerak ke kanan ke arah ibunya misalkan, itu suatu perkembangan yang luar biasa ya, berarti dia udah ada motivasi lain, dia mau ke tempat lain gitu ya, keluar dari rutinitas ya. Oke. Tadi anak jarang tertarik sesuatu. Gimana, sedikit atau tidak ada pencapaian. Jadi saya kalau melatih, ya kebetulan dia maunya ke arah kaca gitu ya, saya kasih mainan yang tempel-tempelan sehingga dia, kan dia tadinya no eye contact, terus kemudian selalu begini, dianggapnya dia nggak bisa lihat. Ternyata kalau saya kasih mainan di situ, dia berdiri dan mau berjalan ke arah sana dan dia bisa ambil. Berarti kan sebetulnya matanya nggak kenapa-napa ya, dan dia punya motivasi untuk meraih. Itu kelihatannya receh banget dia latihannya kayak gitu aja ya, tapi ya benar-benar suatu hal yang memang ya, kalau sama anak harus ngomong gitu. Oke. Gejala sosialnya ya memiliki masalah dalam eye contact dengan orang lain. Jadi kalau diajak ngomong ya dia nggak tuh, beda sama orang yang bohong ya. Kalau kita punya cowok nggak mau natap mata, dan dari mana kamu tadi? Ya biasa. Ya, atau langsung aja dilihat matanya, muternya lebih banyak dari biasanya. Saya kasih tahu ya. Ya, masalah dalam menjalin pertemanan dan interaksi ya, dia memang benar-benar sosial ya. Gejala komunikasinya berkomunikasi, tidak berkomunikasi dengan baik, mulai bicara pada usia yang lebih tua. Ketika berbicara paling dia bisa begitu aja udah luar biasa ya. Ketika bisa berbicara tidak menggunakan ucapan yang umum atau mengulang kata, frasa atau ekolali, atau mengulang dialog dari TV atau film. Nah, itulah screen time. Gitu dikasih itu keluarnya itu. Begitu dikasih Ubin ini, ya keluarnya Ubin ngomong ya, gitu aja gitu ya. Itu ada kan yang anak-anak ngomongnya tapi ini ya keluarnya itu. Jadi emang bahaya sekali screen time ya. Ya, dan kalau yang bisa ngomong bagus ya dia mau pergi, mau minum, mau makan. Ya, saya dulu punya guru bahasa Inggris